Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 dari kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 akan membahas tentang rasisme. Dan sebelum masuk ke pembahasan, aku bakal bahas tentang anggota kelompok. Dari kelas IPA 1 ada Elsia Syahda, Anergia Lava, Andi Raisa, Kaira Fasya, dan Raisa Syahira. Dan dari kelas IPA 2 ada Tarlamta, Asnadia Salsabila, Fazri Nugroho, Ramarianti, dan Sultan Hauzan. Dalam berbagai pengalaman sejarah, rasisme telah menjadi akar dari sekian malapetaka besar yang pernah meremukkan kehidupan. Sentimen kebencian atas nama identitas ras dalam sejarah mendorong lahirnya berbagai modus eksklusi sosial dan kekerasan. Sebagai ideologi yang merusak, rasisme tak hanya harus dikutuk, namun sepenuhnya harus dilenyapkan. Rasisme adalah watak yang dalam pengalaman sejarah mampu memupuk kebrutalan politik dengan sekian ekspresi kekerasan. Rasisme negara, kita juga tak boleh amnesia, tak mesti melihat jauh di seberang samudera. Di depan pelupuk mata kita, rasisme juga masih menjadi perkara serius di Indonesia. Fenomena politisasi dan sentimen identitas ras atas warga Papua adalah cerminan persoalan ini. Rasisme pada prinsipnya adalah pandangan sikap yang tak sejalan dengan prinsip moral hak asasi manusia atau HAM. Sentimen atas nama identitas ras, suku, agama, atau pandangan politik secara potensial bisa mengedap hidup pada siapa saja. Di Papua sudah pakai baju, di sana masih makan manusia. Itu adalah pertanyaan yang sering didengar oleh Florida Nasategai, mahasiswi Papua yang sedang kuliah di University of Nevada, Amerika Serikat. Ketika terjadi, saya agak marah dan sedikit kecewa. Kenapa di abad 21 ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran agak terbelakang, kata Florida. Dia menceritakan beberapa tindakan rasis yang pernah dialaminya, yang terjadi di Indonesia maupun di Amerika. Isu Black Lives Matter atau BLM yang dipicu oleh kematian George Floyd di tangan polisi. Bagi mereka adalah momentum untuk membangkitkan kesadaran terhadap isu rasisme. Kampanye BLM juga mengingatkan kita bahwa rasisme masih terjadi di Indonesia, khususnya terhadap mereka yang berasal dari Papua. Politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan berpotensi jadi hambatan terbesar dalam konsolidasi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu 2019. Oleh karena itu, para elit politik mesti lebih bijaksana dalam menyampaikan gagasan dan menarik simpati publik. Di bidang politik, politisasi SARA menjadi potensi hambatan terbesar. Disusul potensi hambatan lain seperti konflik horizontal antar pendukung pasangan calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggaraan pemilu, dan ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu. Ketika itu terjadi, masyarakat akan semakin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, apalagi konsolidasi demokrasi. Politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga ikut terlibat. Contohnya saat Pilkada DKI Jakarta awal 2017, ketika beberapa kelompok Islam memanfaatkan isu tersebut untuk menyudutkan gubernur pertahanan saat itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang berdarah etnik Cina dan beragama Kristen. Sentimen ketidaksukaan itu akhirnya memunculkan sentimen agama. Salah satu paslon kebetulan waktu itu memunculkanlah sentimen-sentimen agamanya. Jelas Mimah yang kini aktif di IVID atau Indonesia Voter Initiative for Democracy, sebuah lembaga masyarakat pemantau pemilu. Rasisme dalam bidang ekonomi. Contoh rasisme di bidang ekonomi adalah yang terjadi di Amerika. Rasisme yang terjadi di Amerika Serikat disebut menghambat perkembangan ekonomi negara tersebut. Mengutip dari CNN, kegagalan Amerika Serikat mengatasi kesenjangan antara kulit hitam dan kulit putih membuat rugi ekonomi hingga 16 triliun dolar atau setara dengan 235,2 ribu triliun dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan laporan yang diterbitkan Citigroup pekan ini,
disebutkan adanya ketidakadilan mulai dari pemberian upah, pendidikan, perumahan, dan investasi. Hal ini justru memicu keresahan di Amerika Serikat. 400 tahun perbudakan penduduk kulit hitam di Amerika Serikat meninggalkan kesan mendalam hingga hari ini. Meskipun sudah banyak undang-undang yang dibuat sebagai upaya menyamaratakan ke seluruh aspek kehidupan di Amerika Serikat. Citigroup mengungkapkan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi dari dampak corona menimbulkan banyak ketegangan dan ketidakadilan rasial yang memang sudah terjadi sejak lama. Temuan Citigroup juga menyebut jika masih banyak kesenjangan seperti orang kulit putih memiliki kekayaan 8 kali lebih besar dibandingkan keluarga kulit hitam. Kepemilikan rumah di Amerika Serikat mayoritas dikuasai oleh kalangan kulit putih. Orang kulit hitam memiliki kemungkinan besar untuk dipenjara dibanding orang kulit putih. Kemudian, tingkat pendapatan untuk pria kulit hitam jauh lebih rendah dibanding orang kulit putih. Ketidakadilan sosial ini menciptakan beban ekonomi yang merugikan individu, keluarga, komunitas, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Rasisme terhadap bidang sosial budaya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki berbagai macam suku, adat, ras, dan agama. Tentunya tindakan rasisme akan sangat dekat dan mudah terjadi antar individu di Indonesia. Salah satunya pelakuan rasis dan represi oleh aparat kepada penduduk Papua selama bertahun-tahun lamanya. Sebagai contoh, kasus Dano Anes Tabuni bersama 5 teman-temannya dipenjara atas tuduhan makar aksi damai yang dipicu pelakukan rasis warga dan aparat kepada mahasiswa Papua pada Agustus 2019. Selama ini Indonesia menganggap orang Papua sebagai monyet hitam terbelakang, tidak maju, kotor, dan bau. Dengan label-label seperti itu, kapan saja bisa mencuat kasus seperti di Amerika. Rasisme cukup banyak terjadi di Indonesia, namun sangat jarang untuk dibahas karena termasuk isu yang sensitif. Perlakuan rasis layaknya sudah mengakar dalam budaya dan sejarah Indonesia dengan bentuk kekerasan fisik dan psikis. Pelakuannya tak sebatas hanya aparat kepolisian, melainkan dapat dilakukan oleh anak-anak hingga usia dewasa. Hal tersebut dapat terjadi apabila rasisme tidak dikendalikan melalui edukasi tentang toleransi sejak kecil dalam keluarga. Bidang pertahanan dan keamanan. Rasisme banyak jadi di Indonesia tapi sangat jarang dibahas. Baru-baru ini di Papua, ujung timur Indonesia, terjadi protes besar di sana. Konflik ini dipicu oleh perlakuan rasis aparat keamanan dan anggota masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Jawa. Perlakuan rasis juga dialami banyak orang Papua lainnya. Hal ini sudah mengakar dalam budaya dan sejarah Indonesia. Bentuk perlakuannya berbeda-beda, ada yang membentuk kekerasan, ada juga yang tidak kentara. Di bidang Hankam, potensi konflik sosial dan politisasi SARA itu melebur menjadi 1 sebesar 42,5%, menyusul kemudian aksi terorisme 16,2%, keberpihakan aparat 14,1%, dan radikalisme 6,1%. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat sementara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Definisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional merupakan ancaman yang berupa setiap usaha maupun kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan suatu negara. Apabila ada suatu kegiatan ataupun usaha tapi tidak membahayakan suatu kedaulatan negara, maka usaha dan kegiatan itu tidak tergolong ancaman.
karena tidak merusak keutuhan serta keselamatan suatu negara. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan suatu ancaman bagi suatu negara, yaitu perilaku rasisme. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu rasisme. Menurut KBBI, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan biasanya apa sih penyebab terjadinya rasisme. Kebanyakan orang melakukan rasisme karena memiliki perasaan xenofobia, yang berarti memiliki rasa takut atau kebencian dengan orang asing, terutama dengan orang yang berbeda dari dirinya. Kebanyakan orang melakukan perilaku xenofobia ini didasarkan dengan prasangka rasis, etnis, agama, budaya, atau juga kebangsaan. Biasanya orang-orang yang berperilaku xenofobia ini percaya kalau apa yang dianut lebih superior daripada yang lainnya. Jalan keluar dari permasalahan rasisme ini ialah kita semua harus saling menghargai atas segala perbedaan yang ada, mulai dari budaya, keyakinan, serta warna kulit. Sekarang saatnya kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang saatnya mayoritas bersatu dengan minoritas dan bergabung dalam rasa solidaritas. Sekarang saatnya kita memandang kalau perbedaan bukan menjadi suatu permasalahan. Sekarang mari kita saling menghormati dan menghargai dengan bergandengan tangan. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian penjelasan kami tentang rasisme. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.